Bataraya Anjo jota Gininjaki si suraka Alaka lanya rinawan-awanku ikaw mami tulinia rinyawaku apa mula ku gauka susah maki lasiti Saroba iya Mikanaya si papau Una paling sarebaji Nakelai bataraya Anjo jota Gilinjaki si suraka Ih, siapa ini? Apa ini? Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah. Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Nggak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya. Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk! Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat Buddha dimanapun berada, di awal pekan kita kembali berjumpa edisi Senin 17 Februari 2025. Sekarang kita udah di Nusantara siang dan sesaat lagi sahabat budaya kita akan bersama ya dengan narasumber kita ya, yang nanti kita akan berbincang-bincang ini mengenai nasi kuning Ambon. Aduh. Ya, nah narasumber kita nanti akan bergabung sahabat budaya lewat Zoom ya. Kita terus mencoba untuk tersambung bersama beliau yang saat ini akan bersama-sama dengan kita lewat Zoom. Kita masih mencoba untuk terhubung ya dengan beliau. Sudah ada? Oke. Sudah ada sahabat budaya. Iya. Dan oke, saya tunggu. Iya, nanti nah Kita beli kalau tidak. oke. Iya, sahabat budaya, beliau obrolan kuliner di awal pekan ini beliau adalah Bapak Muhammad Hairul Faki ya, atau biasa kita sapa dengan Bapak Ruli, adalah owner Mikhail Kitchen dan Nasi Kuning Ambon. Kita menyapa dulu beliau, sahabat budaya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Pak Ruli. Iya, selamat pagi Pak Ruli. Oke. Oke, Pak Ruli kita bisa dibuka dulu mic-nya Pak Ruli. Halo. Oke. Cek, Iya, selamat cek, pagi cek. Pak Ruli. Pagi. Pagi. Iya, Udah kedengeran? Iya. Oke, oke. Ya, udah. Oke, sudah Pak Ruli ya? Ya, ya, ya. Iya. Pak Ruli apa kabar Pak Ruli? Selamat pagi. Pagi-pagi baik-baik. Alhamdulillah masih sehat. Sehat ya Pak Ruli ya? Oke. Dan sahabat budaya ini kesempatan yang sangat istimewa ya. Kita bisa bertemu dengan Pak Ruli. Nah, kali ini kita bersama dengan owner Dapur Mikhail dan Nasi Kuning Ambon ya. Pak Ruli ya selaku owner dari Dapur Mikhail dan Nasi Kuning Ambon. Ya, Nah, betul. oke. Aku panggil kakak boleh ya, mohon izin ya. Terserah Iya. bebas. Kakak Ruli asli Ambon, mohon izin. Iya, asli Ambon. Oh sama, berarti beta lagi Ambon lagi, kata dua Ambon lagi. Aduh. Ya, sebenarnya saya sudah tahu dari logatnya, baru tahu aja. Kalau orang Ambon bilang air buka tuh Oh begitu. tahu apa. Oh Sunan aku berarti. Iya. Aduh. Oke, Kakak Ruli, ini tanya-tanya dulu. Pengalaman, bagaimana pengalaman dalam dunia kuliner, khususnya dalam mengenalkan nasi kuning Ambon. Sebenarnya kalau dunia kuliner, kalau saya terjun sebagai owner langsung baru setahunan. Pas resign dari kantor, saya setahun ini terjun. Cuma the best to experience itu 2007 warung nasi kuning Ambon yang kalau saya bilang salah satu yang pertama di Makassar tuh punya orang tua. Oh, Dan kebetulan saat kuliah saya yang jagain juga, saya yang bantu jaga itu hari diperintis. oh diperintis. Nah, kalau pernah lihat nasi kuning depan Askulapius, Nah, oh itu yang sudah nasi kan? kuning Ambon ya itu punya saya dulu.
Oh, itu kakak punya. Aduh, Ya. mantap, mantap. Terus kan next dia pindah ke samping Pertamina. Ya, ya. Ya itu punya saya. Ah. Dulu kan masih orang tua yang kelola. Betul, betul. Nah, jadi sekarang kakak Ruli ambil alih. Sebenarnya tidak, saya bukan sendiri. Yang ambil itu kakak, yang ambil alih itu kakak. Ah, Saya kelola sendiri punya saya. oke, oke, oke. Iya, beta pasti ingat dulu waktu masih kecil-kecil di Ambon, katong hampir tiap hari katong makan nasi kuning Ambon terus, tapi Iya. di Makassar agak susah cari akang ya. Ya. Betul. Nah, di Makassar cari nasi kuning pakai acar dan laksa itu susah. Ah, iya betul. Laksa di ikan cakalang tuh. Ah, Ya, itu plus sudah. acar mentah itu Hai. susah. Betul, betul. Kakak Ruli, ini apa yang membuat nasi kuning Ambon akan berbeda dengan nasi kuning yang ada di daerah lain yang ada di Indonesia? eh sebenarnya kalau untuk nasinya, Ya, kita bicara di main course-nya itu kalau yang nasi ya. basically sama. Oh, nasi Sama-sama sama-sama. nasi kuning. Ah, Yang beda di lauk nasi kuning Ambon. ya, ya. Yang bikin beda itu kalau nasi kuning Ambon ikannya pasti dimasak pakai kayu manis, terus ada cengkehnya sama pala. Oh, pantas akan purasa mau pas sekali. Nah itu kalau di ikan. Terus Ya. nasi kuning Ambon dia pakai laksa. Oh, Laksa iya. atau soun. Ah, Terus side-nya itu ada acar. Pasti ada acar mentah. Acar mentah. betul, betul. Itu nasi kuning Ambon. Aha, oke. Nah, kalau gitu boleh cerita secara singkat ini awal mula nasi kuning Ambon mulai dikenal, kakak. Kalau yang punya saya Ya. sebenarnya tahun lalu. Saya kan kemarin masih di Jakarta. Oh, tahun lalu. Oh. Ya, balik sini, ada rumah di sini, Ya. beli rumah di sini. Mhm. Bosan, isinya bosan on office, saya resign. Resign dari Jakarta, balik ke Makassar. Hmm. Dan bingung di sini, panggilan banyak di sini, cuman Iya. masih jenuh Oh. dunia kantor. Ah. Kalau di rumah beberapa bulan kan tabungan menipis, Hmm. pasti. Nah, lalu? Eh, Tiba-tiba kepikiran, oh dulu kan orang tua bukan nasi kuning Ambon, Ya. sudah dulu. Bagaimana kalau saya coba jual dengan resep yang sama, Ya. tapi isinya beda, brand saya sendiri. Oke, oke. Nah, di situ yang dimulai dari tahun lalu per bulan Agustus, Hmm. saya mulai. Awalnya tuh rumahan, Oh, rumah-rumah dulu. awalnya cuma jualan online di rumah, Ya, ya. jualan online di rumah, sampai sekarang sudah ada kedai offline. Oke, oke, oke. Nah, lalu Online gitu. lalu kakak bahan-bahan utama apa saja yang bikin nasi kuning Ambon ini akan punya cita rasa berbeda dari yang lain? Artinya maksudnya dia punya cita rasa khas. Kayu manis cengkeh pala. Kayu manis cengkeh pala itu yang bikin akan Yang jadi ini. bisa dijajah dengan itu Oh sekian iya, ratus tahun. betul. Jadi akan Karena kaya di daerah rempah-rempah. Kaya di rempah-rempah ya? ya, intinya 3 rempah utama itu yang pasti ada di nasi kuning Ambon. Kayu manis, cengkeh, pala. Kayu manis cengkeh pala. Oke. Nah, lalu faktor apa saja yang bikin nasi kuning Ambon ini dia berbeda dengan yang nasi kuning yang lain? Kan kalau tadi kan ada nasi kuning kan banyak macam tuh. Ya. Ya. Sebenarnya yang bikin beda, sebenarnya kalau bicara kayak bikin beda kayak begini kita balik ke selera masing-masing. Cuman kalau iya. untuk yang suka ikan, Iya. yang suka ikan sudah paling betul cari nasi kuning Ambon. Betul. Karena nasi kuning kan pun taman tuh ikan tuh. Apalagi kalau di sini kan ikan tuna. Itu sudah. Mau pakai ikan tuna dimasak kayu manis, rempah-rempah full. Nah, itu Jadi sudah. kalau memang suka ikan, nasi kuning Ambon. Itu Kalau sudah. ayam ya balik ke selera. Betul, Karena betul. basically pada ayam nasi kuning itu semuanya sama. Awalnya
Jangan sampai mulut tak lempar tak Nah, biasa. itu yang bikin takut itu. Ya, Kakak, lalu bagaimana langkah-langkah pembuatan nasi kuning Ambon yang autentik ini? Yang penting, yang pasti nasinya harus diarun, nggak boleh pakai rice cooker. Oh, saya boleh pakai rice cooker. Kenapa? Beda di mana? Pasti beda, Ah, serius pasti beda. oke. Jadi masa di apa? Masa di kompor kah, di kayu kah? Simpel pakai rice cooker. Oh, jadi mas. Tapi Ah, kalau itu nasi langsung di rice cooker, kayak apa ya kalau dibilang, ya nothing special. ya. Kalau diarun, alhamdulillah. Kalau diarun, Iya. baru keluar semua itu dari bau-bau aroma apapun keluar. Semua rempah keluar, rata keluarnya. Itu akan pembeda di situ ciri khas di situ. Oke. Selain Karena nasi kuning kan 80% pakai rice cooker. betul. Oh, pantasan akan purasa berbeda ya. Iya. Dan biasa kalau yang kalau misalnya masanya dengan original akan tahan lama begitu, Kakak? Ya kalau nasi kuningku kemarin terakhir Iya. ada yang bawa ke Bali, Hmm? itu dia berangkatnya subuh. Iya. Saya antar ke rumahnya, Ah, dia makannya besok malam. masih masih bagus toh? Masih. Betul. Oke. Nah, Yang penting kualitas bahan baku tuh ya, jaga. betul. Ikan harus segar, berasnya harus bagus, Aha. santannya harus santan bagus. Ya. Itu yang utama. Betul. Nah, Kakak tadi kan Kakak bilang ada cengkeh, pala, dan satu apa lagi? Kayu manis. Kayu manis. Nah, selain bumbu-bumbu itu, adakah lagi bumbu-bumbu lain yang digunakan untuk memberikan cita rasa khas pada nasi kuning Ambon ini? Sama sih semua bumbu. Bumbu inti yang ada di pasar-pasar sama Ya. pakai gitu. aha. Rahasianya cuma 3 itu, cengkeh, pala, kayu manis. Oke. Saya nggak ada lain ya? Nggak ada. Hmm. Karena memang ya autentiknya di orang timur tuh itu, pala sama cengkeh. Betul. Oke. Ada cara khusus kalau kata mau pilih-pilih bahan-bahan berkualitas untuk buat nasi kuning Ambon? Untuk nasi kuning Ambon, kalau ini kasih saran untuk yang mau bikin atau mau trial untuk coba bikin ikannya, Ya. kurang rekomendasi untuk beli yang di pasar. Lebih apa ya, maksudnya yang di pasar kayak sudah terpotong. Kan kadang orang jual ikan tuna besar itu langsung dipotong-potong. Betul. Mending beli yang utuh, Oh, ya antero. jangan antero. Itu lebih apa ya? Kita bisa apa ya? Saya bisa nge-treat ikan supaya tidak gatal. Oh. Daripada yang sudah dipotong gampang. Iya, daripada oh, Konten. gitu. Oke. Kakak, jeda 1 menit dulu ya, nanti baru kata lanjut lagi. Iya. Oke, sahabat budaya jampi mana-mana, abis ini beta balik lagi. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang. Bahaya sudah pinjaman bisa cair online. dalam beberapa jam. Pinjaman Parahnya online lagi, atau yang data sering pribadi kita saya sebut dengan sampai ke pinjol server merupakan loh sebuah kemana-mana. fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi.
Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, Iya, sahabat Buddha di mana saja berada, katong baku palai dan masih deng Kakak Ruli. Halo. Oke, Kakak Ruli. Iya. Iya. Apa saja lauk pendamping yang biasa katong dapat akang di dalam nasi kuning Ambon itu? Oke. Nasi kuning Ambon. Ya. Itu yang wajib dulu. Lauk pendamping yang wajib itu pertama itu ikan, telur atau ayam. Oke, itu sudah, kalau umumnya itu ayam sama telur, tapi kalau ikan ini wajib ada di Ambon. Terus kedua, acar mentah. Iya. Acar mentah. Ketiga, laksa. Laksa. Ya. Terus keempat itu serundeng. Oh ya, ya. Kalau orang bilang sarondeng. Sarondeng, betul, betul. Nah, terus kelima itu opsional. Kadang orang pakai tempe orek, kadang pakai kentang, sambal goreng kentang, atau sambal goreng ubi. Cuman pada umumnya karena yang gampang didapat itu tempe, banyak pakai tempe orek. Oke, itu saya? Itu saja. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuat lauk pendamping supaya dia makin sadap dan menggugah selera? Kalau saya, kebetulan kan saya punya usaha kuliner kan dua. Satu Chinese food halal, satu nasi kuning Ambon. Oh, ada dua. Kalau saya jujur, untuk lauk pendamping kayak tempe orek, terus lain-lain, saya pakai base resep dari Chinese food. Jadi kayak bumbu-bumbu masakan Cina tuh saya pakai di situ. Ya. Plus kayak pemilihan bahan baku yang paling utama untuk lauk pendamping. Kadang orang ngira bahwa saya tempe yang baru jadi, anggaplah kalau kita bicara di tempe orek. Tempe yang baru jadi itu tempe yang paling bagus, enggak sebenarnya. Jadi bagaimana? Kalau saya. Iya, iya. Salah sedikit rahasia perusahaan yang saya buka. Tempe kalau yang baru jadi kan saya ngambil di tempat tempe. Oke. Kalau yang baru jadi tuh saya pakai bukan enggak hari ini, besok dulu baru saya pakai. Oh, kenapa? Tempe kan fermentasi. Ya, iya. Pada saat dia jadi tempe itu kan dimasak. Iya. Kalau di daging itu bahasanya di resting. Iya. Jadi saya ngeres tempe itu 1 hari baru pakai kalau tempe baru.
Jadi Terus maksud kalau bihun, oh ya, ya bihun. kita, Oke. orang kebanyakan langsung direbus. Oh, kakak bagaimana? Itu nggak boleh direbus sebenarnya. Oh, kenapa? Direndam 3 jam. Oh, Biar direndam sah, saya boleh lembek. rebus. Boleh. Oh, supaya? Supaya dia jadinya tuh apa ya, kenyal, bukan lembek. Oh, kakak itu apa? Rendam dengan air panas mendidih kah atau air Enggak, dingin? enggak, air dingin. Oh, air dingin. Kalau dengan kalau dengan air hangat, air panas itu akan bagaimana? Itu malah bikin lembek. Dia jadi lembek, bukan kenyal. Jadi kalau Kalau masak lembek akan dan kenyal itu satu hal yang mirip tapi berbeda. jadi kalau masak nanti akhirnya akan jadi ini ya, jadi lain ya. Jadi pada saat digoreng sedikit sama garpu, Ah. putus. Oh, akan Bahkan putih. dia malah apa ya? Iya. Dia malah bukannya ada tekstur langsung hancur. Itu kan tidak enak. Oh, oke. Oke, jadi beta ulangi. Jadi maksudnya sembole apa tadi? Apa air tempe itu maksudnya Jangan langsung dipanasi, jangan langsung dimasak, tapi direndam dulu baru digoreng. apa itu? Laksa. Oh, laksa. Oke. Maksudnya baru bali langsung direndam saja ya? Enggak, langsung rendam. Berapa jam itu, kakak? 3 jam duluan. Oh, rendam 3 jam. Baru habis itu? Sudah terserah mau diolah, mau dibikin kuah atau mau digoreng, terserah. Yang penting jangan rabusakan toh? Jangan rebus, karena pada saat direbus dia akan hancur. Oke, oke. Teksturnya rusak. Nah, kembali lagi ke tempe. Jadi kalau bali tempe, saya boleh langsung pakai, kasih tinggal dulu 1-2 hari begitu. Mau langsung pakai enggak apa-apa. Cuma iya. menurut saya Mhm. akan lebih strong rasanya tempe kalau tempe baru selesai diproduksi. Iya. Diamkan 1 malam baru dipakai. Oh, diamkan 1 malam. Oke, supaya dia lebih apa? Lebih renyah kah atau bagaimana? Enggak, kan tempe itu kan bahan fermentasi, hasil fermentasi. Iya. Saat dipanas itu kan istilahnya sama kayak daging. Saat dipanas itu dia bereaksi. Kita resting dulu. Iya. Jadi kita resting, kasih biar tenang, baru dipakai. Oke. Aha. Karena kalau daging tidak di resting, daging tanpa resting terus dimasak stick, pasti alot. Oh. Pokoknya daging kita lagi grill daging. Iya. Digrill terus tanpa pokoknya sampai juicy-nya keluar, airnya keluar semua. Aha. Tiba-tiba langsung itu bakal keras, di resting dulu harusnya. Oh, itu. Sama kayak begitu. Oke, Jadi berarti kasih dia reaksinya jalan. itu tips khusus ya, kakak ya? Oke. Nah, apakah ada lauk pendamping khas yang hanya kau dapat di nasi kuning Ambon? Kalau khasnya itu acar mentah, Iya. laksa, Hmm. ronde. Itu paling khas ya. Kalau sing ada itu berarti Bukan nasi kuning Ambon. Betul. Lalu bagaimana kakak menjaga keaslian rasa nasi kuning Ambon di tengah zaman yang sudah semakin berubah ini? Kalau keaslian, autentikasi itu susah sekarang karena jujur bikin nasi kuning pakai kelapa parut saja tuh istilahnya dari 10 paling cuma 2 yang pakai. Rata-rata standar kemasan. Iya. Jadi untuk jaga autentikasi sebenarnya balik Kalau saya balik ke kesadaran masing-masing. Kalau saya autentikasiku ya base dari resep yang saya dapat dari orang tua. Iya. Itu yang saya jaga standarnya sampai sekarang. Oke. Intinya SOP itu penting dan jadi landasan SOP-nya itu di mana? Kalau mau untuk jaga autentikasinya atau upgrade, Iya. ya itu balik-balik masing-masing. Yang penting harus ada satu patokan. Betul. Oke. Lalu kakak punya inovasi apakah yang bisa dilakukan supaya menu nasi kuning Ambon ini akan hilang dari cita rasa aslinya? Kalau sebenarnya paling kalau bicara kayak gitu inovasinya Iya. kasih kenal orang tentang masakan itu. Iya. Tambah banyak orang yang tahu, tambah kecil kemungkinan untuk dia hilang. Jadi makanya ya balik ke pemasaran sih. Iya. Banyak yang rasa, banyak yang coba, dan banyak yang suka.
pasti akan jalan terus. Jalan terus, oke. Jadi berarti nasi Dan kuning. alhamdulillah saya lihat di Makassar tuh sudah lumayan banyak nasi kuning Ambon. Betul. Apalagi daerah air Taslim ke 20 banyak. Banyak ya? Oh, ya. Walaupun kebanyakan yang saya lihat yang jual orang bukan orang Ambon. Oh, berarti Akang sudah ini ya, sudah familiar begitu ya? Ya. Ah, oke. Nah, kakak berbicara mengenai promosi, tadi kakak sudah singgung promosi, beta tanya lagi. Lalu cara promosi untuk supaya maksudnya anak-anak milenial nih, itu adik-adik nih, maksudnya dorang jadi suka. Ini adakah cara promosi? Kalau saya paling basic apa ya? Yang basic-basic sosmed, Oh iya. media adsense. Terus yang paling penting satu, packaging. Harus up to Packagingnya. date. Iya. Oke. Kalau packaging makanannya up to date, itu milenial walaupun mereka nggak tahu itu apa, pasti mereka mau coba. Betul, karena maksudnya akan pun apa namanya? Peluang Ya. itu bagus. Aha. Nah, makanya untuk teman-teman semua, Ya. jangan pelit untuk packaging. Karena wajahnya restoran itu di situ. Oke. Betul. Kalau beli makanan kan nggak langsung tahu rasanya. Lihat tempatnya dulu. Ya. Iya. Jadi ya jangan pelit untuk keluarin kos packaging. Aha. Jangan bocoran saja apa. Nah, betul, maksudnya ke orang-orang lihat saya akan pun apa namanya dari luar seorang Iya. pasti tertarik ya. Betul. Oke. Iya, kakak kata jeda lagi 1 menit ya, nanti kita balik lah jampi mana-mana. Sahabat budaya, Iya. tetap di Pro Ampai dari Mangkasar. Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba Yang dulu lah. Siapa tuh? Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae Nduk. Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Untung bisa nyala lagi. Selamat. Parah. Masuk. Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita lanjut lagi ya perbincangan kita dengan Kakak Ruli ya, yang ya informasi kuliner, nasi kuning Ambon warisan kuliner yang menggugah selera. Aduh, ini luar biasa sekali ya. Oke, kita berlanjut lagi, mau tanya-tanya lagi nih dengan Iya, Ustaz. Kakak Ruli. Oke. Oke, mana tadi dia itu pertanyaan saya? Iya, oke sahabat budaya. Yang pasti nasi kuning ini ya, nasi kuning Ambon ini adalah salah satu salah satu nasi kuning yang ternyata banyak sekali yang suka ya, dan banyak sekali juga yang dicari ya. Nah, Kakak Ruli, tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan bisnis nasi kuning ini? Tantangan. Mari. Sebenarnya tantangan utama paling besar itu hiring karyawan. Karena? Saya jadi ambigu sekarang untuk masalah hiring karyawan. Iya. Banyak yang apa ya istilahnya ngotot minta di UMR, anggaplah. Tapi kayak kalau di bidang usaha saya begini kan by experience rate gajinya. Iya. Experience nol, terus experience belum ada, terus emang belum bisa kerja. Ya. Tapi tuntutannya tinggi, kebanyakan kayak gitu. SDM-nya nggak dia mikir nggak apple to apple. Jadi dia tetap mau dapat tinggi walaupun dia nggak bisa apa-apa. Itu yang bikin susah buat hiring karyawan. Oke. Jadi Karena basicnya di dunia kuliner tuh beda sama bidang usaha lain. Iya. Karena kalau di kuliner, kapan kamu punya experience banyak, Iya. bisa banyak hal, value kamu tuh bakal tinggi. Yang bikin susah karena disamaratakan dengan bidang pekerjaan lain. Iya. Saya ijazah ini, saya mau rate gaji sekian, itu yang susah sebenarnya di bisnis kuliner. Karena kita nggak peduli mau ijazah apa, mau nggak sekolah pun, kalau memang experience-nya bagus, gajinya bagus. Iya. Di sini yang jadi masalahnya kan mindsetnya orang sini kan nggak kayak gitu. Iya. Saya S1 ini, saya S2 ini juga saya nggak mau digaji segitu. Berarti yang nggak bisa apa-apa. Berarti yang begitu harus dirubah ya? Sebenarnya dari dulu harusnya Indonesia sudah rubah mindset. Iya. Sebenarnya bukan sekarang kan Indonesia itu akademi adolescent, jadi pengakuan akademi menentukan value diri di Indonesia. Oke. Kalau di luar kan beda. Iya. Value dirinya tergantung experience-nya dia. Gitu. Lalu rahasia apa yang bikin sambal di nasi kuning Ambon ini akan jadi sadap? Rahasianya. Sebenarnya kalau rahasia sambal, Iya. apa ya? Paling sambal yang saya pakai itu pasti saya jemur dulu, saya keringin dulu, baru bikin jadi sambal. Paling gitu aja sih. Oh, dikasih kering dulu ya? Ya. Kalau udah kering, baru jadi sambal. Kalau masih mentah, masih basah-basah kayak gitu, enak. Berarti harus maksudnya dikasih ring dulu supaya nanti hasilnya lebih sadap begitu ya? Pedis. Iya, lebih pedis, betul. Lalu peluang-peluang apa saja yang orang bisa kembangkan dari bisnis kuliner nasi kuning ini, Kakak Ruli? Sebenarnya bicara peluang, kalau kita bilang peluang tergantung lokasi.
Tergantung lokasi. Ya, dia tinggal di mana, dia ada di mana, lingkungannya kayak bagaimana. Cuman kalau dari segi peluang bisnis, nasi kuning ini bisnis lifetime. Jadi seumur hidup orang pasti bakal makan nasi kuning, akan ada terus. Betul, betul. Karena ini selama Indonesia masih makanan pokoknya beras, nasi kuning masih tetap di salah satu urutan teratas untuk bisnis kuliner. Karena basic makanan inti kita tuh nasi. Ya. Nah, dan masih apa ya? Sampai generasi yang baru lahir ini hari pun masih ditanamkan sama orang tuanya. Nasi kuning itu dimakan sarapan tuh enak, padahal tidak. Oh, nasi jadi kuning bagus makan siang. Jangan sarapan, terlalu berat. Oke, berarti maksudnya ini ya, bergeser begitu ya, Kakak Ruli ya? Iya. Orang pikir kalau pagi tuh makan nasi kuning. Oh, harusnya? Harusnya siang. Oh, harusnya dia siang. Oke. Nah, oke. Bagaimana caranya supaya Kakak Ruli ini bisa tetap bersaing dengan nasi kuning lain atau market-market yang lain ini? Kalau saya dari dulu, saya kan punya usaha makanan juga yang saya bilang food itu, jual nasi goreng, kopi dan lain-lain. Tiap hari saya dikomplain karena lama. Oh, karena lama. Bagian lama. Saya cuma bilang satu ke customer, kamu mau rasa yang sama tapi waktu nunggunya tetap sama lama kayak begitu, atau saya bikin buru-buru tapi rasanya berkurang. Iya. Kualitasnya yang dijaga. Itu sih. Oke. Berarti lebih apa ya? Dia lebih ke apa? Orang sabar atau bagaimana ini, Kakak? Bukan, lebih ke jaga kualitas. Oh, jaga kualitas. Walaupun apa ya istilahnya, buat ngejar kualitas itu kita enggak akan susah ngejar kuantiti. Iya, tapi kan itu pilihan. Mau ambil kuantitas atau kualitas. Oke deh. Oke, Kakak Ruli dangke lah so bagi informasi, tong su bijang-bijang di sini. Lancar terus dia punya bisnis nasi kuning ya. Amin. Dan bisnis lain semoga tetap dicari ya di mana saja. Jadi sahabat budaya sudah ingat tuh bahwa sebenarnya nasi kuning itu bukan for sarapan, tapi nasi kuning itu for makan siang. Nah, itu baru betul Kakak Ruli. Iya, dangkelai. Semoga semakin sukses ya dan jaga terus kualitas dan nanti semakin banyak orang yang cari Kakak Ruli dengan nasi kuning itu ya. Sekali lagi dangkelai, nanti umur panjang tuh baku dapat lagi Kakak Ruli ya. Iya, kalau kayak sebenarnya begini, saya kemarin planning. Kan awal info dibilang ke RRI. Planning ke sana, ya sekalian bawa tester lah. Buat orang sana. Cuman berhubungan banjir, mobil saya terendam. Sempapan nanti. Saya bisa apa? Atau ternyata bisa zoom. Iya. Umur panjang pasti nanti dong baku apa. Iya. Kalau misalnya ada yang mau cari alamat di mana ini? Saya di Monjongloe. Oh, Monjongloe. Iya. Saya di finalnya Mas 2. Kalau di situ pokoknya bilang nasi kuning aman orang udah tahu. Oh di ini ya, apa namanya di pintu UNAS 2 ya? Di dari UNAS 2. Monjongloe. Oh, Monjongloe. Oke. Oke, Kakak, beta di akhir kebersamaan ada satu donci Ambon nanti Kak Tony sama-sama ya. Iya. Sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangke. Waalaikumsalam. Dangke banyalai Tuhan, sukasi dia berbeda. Inikah tulang rusuk yang Tuhan kasih berbeda. Bahagia sayangnya, beta bahagia